Haleluya, salam damai sejahtera dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 27 Agustus 2025. Waktu berjalan terus. Demikian kita berjalan, melangkah di dalam firman Tuhan. Sebab hidup adalah sebuah perjalanan. Tapi jangan sampai kita berjalan-jalan yang salah. Berjalan-jalan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu dalam saya. Karena malam hari ini kita mau baca Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk mengenapi hukum Taurat. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Itu kita minta sama Tuhan, buatlah jalanmu. Biar jalan Tuhan yang sempurna ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak berjalan yang sesat. Jalan menuju kebenaran firman Tuhan. Dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya. Ku tanah liat, oh haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam kehidupan saya, amin, haleluya. Tuhan Yesus penjunan, aku hamba-Mu tanah liat, oh haleluya. Biar kau kerjakan turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin, haleluya. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dan haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji
Namamu yang agung itu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sucikan malam hari ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Mulutku, pikiran dan hatiku. Haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari ini, ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, disayang, diperhatikan sama Tuhan. Karena Tuhan cinta kita semua. Sebelum kita berbaring tidur Rabu malam hari tanggal 27 Agustus, waktu begitu cepat. Mari kita mencintai Yesus dan kita melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu. Di sini banyak orang Kristen jadi penipu, saudara. Ya, itu yang ketangkap oleh KPK itu, anak Tuhan itu, gagal korupsi, saudara. Dia berarti tidak menjadi pelaku firman. Ya, cuma pintar ngomong, hanya ngomong saja. Wah, orang Kristen begini-begini, tapi faktanya tidak menjadi pelaku firman. Ya, untuk itu kata firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Termasuk saya harus menjadi pelaku firman. Gak boleh pintar menyampaikan firman tapi tidak menjadi pelaku firman, itu bohong, sudah nipu itu kata Tuhan. Ya, menipu diri sendiri. Jangan, kita tidak boleh bohong. Jangan mengkhianati Tuhan Yesus, jangan seperti Yudas Iskariot. Tapi marilah kita mencinta Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang murni sejati, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan seperti ahli Taurat Farisi. Mari kita mau baca Matius pasal 5. Terbukti nyata Tuhan tegur itu orang Farisi. Ya, oleh kita mau baca Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Kan banyak nubuatan-nubuatan, saudara. Ya, jadi hukum Taurat ada 10 hukum Taurat, termasuk ada 613 ya hukum Taurat sebetulnya bukan untuk ditiadakan, tapi Tuhan keadaan Tuhan itu untuk menggenapi. Ya, jadi semua hukum Taurat itu digenapi dengan kehadiran Yesus, termasuk nubuatan nabi-nabi yang sudah saya bacakan pada waktu yang lalu di Perjanjian Lama. Itu kehadiran Yesus, penggenapan. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Ya, itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau cinta firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Jadi jelas kita selama kita hidup di dunia ini harus menjadi pelaku firman. Nah, nanti kalau kita di surga, langsung bersama Yesus, perintah langsung saudara Tuhan Yesus. Karena kita langsung bertemu dengan firman langsung. Tuhan adalah firman. Tapi selama kita hidup, kata firman Tuhan di sini, Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, sebelum hancur, mari kita mau taat kepada firman Tuhan, ya. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarnya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulannya kita harus melakukannya, ya. Menjadi pelaku firman itu lebih berkualitas. Itu yang dikehendaki Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan orang menyebut Tuhan, Tuhan, saya mau baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Banyak orang Kristen gampang nyebut Tuhan, Tuhan, saya orang Kristen, saya mau taat, tapi buktinya tidak ada ketaatan, bohong. Ya, itu mari kita mau takut akan Tuhan. Kita betul-betul mau melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, ya.
Di situ akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ya, jadi berkenan di hati Tuhan. Ayat 20 yang terakhir, ya saudara. Di situ dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena ahli Taurat Farisi itu cuma teori, saudara. Pandai, termasuk pendeta-pendeta. Apabila hanya pandai menyampaikan firman Tuhan, hebat, teologinya hebat, tapi dia sendiri tidak menjadi pelaku firman, ya, itu bohong, tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jadi percuma kalau hidup seorang seperti ahli Taurat, dia hafal ayat. Saya tidak mau seperti pandai menghafal ayat pada firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Oh, minta ampun, saya tidak mau demikian. Lebih bagus Bapak Ibu taat, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup yang sisa ini, jangan kita hidup sembrono. Pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dia usia saya yang sudah lansia ini. Saya betul-betul mau menjadi pelaku firman. Saya ingin menjadi murid-murid Yesus yang setia. Saya ingin menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Sungguh sederhana, saudara. Yaitu cintalah Yesus. Cinta Yesus dan kita komit mau taat menjadi pelaku firman. Seperti Yohanes 14 ayat 15. Tuhan berkata kalau kita mencintai Tuhan, ayo lakukan semua perintah Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman dengan setia. Sehingga suatu hari kelak nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Dan kita masuk di dalam janji Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Buatlah jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam saya. Amin. Haleluya. Tuhan penjunan ku tak melihat. Amin. Haleluya. Biar kau kerjakan. Amin. Haleluya. Turut mau-mu. Amin. Haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya Tuhan Yesus. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur Bapak Ibu, jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan ya Bapak Ibu. Tidak mau seperti orang Farisi yang pintar ngomong. Saya tidak mau seperti itu, tidak mau. Saya dalam nama Yesus. Jangan sampai jago menyampaikan firman, tapi tidak melakukan, tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sederhana saja, taat kepada firman Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.